Salam sehat buat Rumah Sakit PHC Surabaya. Kali ini saya akan coba sharing tentang pemeriksaan yang sangat booming di akhir-akhir ini karena berhubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19. Saya akan sharing dari sisi pemeriksaan laboratorium tentang pemeriksaan PCR dan juga pemeriksaan tes antibodi terhadap SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19. Langsung saja saya akan sharing dan semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat PHC semua. Sebagai pendahuluan, saya mau menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini tentu kita semua sudah tahu bagaimana WHO melaporkan adanya novel coronavirus pada akhir Desember 2019 dan kita sudah melihat sendiri di berita bagaimana negeri Cina membangun rumah sakit ya khusus untuk COVID-19 ini. Namun perlu diperhatikan bahwa istilah COVID-19 ini baru ditetapkan pada 11 Februari 2020 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Jadi virusnya namanya SARS-CoV-2 dan penyakitnya dinamakan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dan ingat bahwa pada akhir Januari WHO sudah menyatakan bahwa ini adalah suatu hal yang sangat emergensi untuk diperhatikan. Indonesia sendiri bagaimana? Kita ketahui bahwa saat ini kasusnya sudah cukup tinggi, lebih dari 50.000 kasus, dan Surabaya sendiri dan Jawa Timur secara khusus sudah menyumbangkan kasus yang terbanyak di seluruh Indonesia. Nah, apakah itu coronavirus? Coronavirus itu berasal dari bahasa Latin corona. Corona artinya mahkota. Disebut demikian karena memang virus ini memiliki tonjolan-tonjolan yang menyerupai mahkota ya. Nah, apakah coronavirus ini merupakan virus yang baru? Tidak ya. Dalam catatan WHO dan catatan kesehatan dunia sudah ada 6 kali ya coronavirus menginfeksi manusia, tetapi dalam 20 tahun terakhir kasusnya yang cukup berat ada 3, yaitu SARS pada tahun 2002 sampai 2003, MERS pada tahun 2011 sampai 2012, dan yang terbaru ini adalah COVID-19, di mana dia sudah menginfeksi lebih dari 11 juta manusia dengan angka kematian yang lebih dari 500.000 orang. Nah, ini kalau dipotong secara melintang bahwa coronavirus ini mempunyai struktur yang hampir sama dengan virus corona lainnya, yaitu ada membran protein, ada hemagglutinin esterase dimer, ya ada protein envelope atau pembungkusnya, ada spike glycoprotein ini yang sering dibahas untuk penggunaan vaksin dan juga tes antibodi, dan nucleocapsid protein enclosing atau N. Nah, sedangkan yang bagian dalamnya disebut sebagai bagian spesifik. Virus ini menyebar dari manusia ke manusia bisa melalui dua hal, yaitu percikan mulut dan hidung dalam bentuk droplet maupun dalam bentuk aerosol, melalui saat kita berbicara, bernafas, batuk, ataupun bersin. Sedangkan dropletnya sendiri bisa menempel pada benda dan permukaan yang apabila disentuh dengan tangan manusia, maka kebiasaan manusia yang suka mengorek hidung dan menyentuh mata dan mulut, maka droplet tersebut bisa menyebar. Nah, menurut literatur dikatakan bahwa kalau kita bernafas atau berbicara, maka dalam 1 meter droplet itu bisa menular. Dan apabila batuk, tergantung batuknya ya, kalau batuknya ringan hanya 2 meter, tapi kalau batuknya keras mungkin lebih, dan bersin itu bisa sampai 6 meter cara penularannya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya memang kalau kita memakai masker, face shield, dan menjaga jarak ya, setidaknya 2 meter dari orang yang tanpa gejala. Dan hindari berbicara, baik itu di lingkungan kerja maupun dengan orang di sekitar kita, dan hindari orang yang batuk atau bersin. Yang menariknya lagi, virus ini secara umum kalau virus influenza biasa cepat akan hilang ya dari permukaan benda, tetapi virus ini ternyata memiliki ketahanan yang cukup besar
di mana pada aluminium saja dia bisa bertahan 2-8 jam, pada ini ya, terutama teman-teman yang bekerja di rumah sakit, bisa bertahan 8 jam pada sarung tangan kita. Sedangkan pada benda-benda seperti besi atau yang mengandung besi itu bisa 48 jam. Di kayu 4 hari, di bahan-bahan kaca atau gelas itu 4 hari, dan di kertas 4 sampai 5 hari. Sedangkan di plastik bisa sampai 5 hari. Jadi ketahanannya hidup di benda-benda ini juga merupakan satu sumber penularan yang cukup berbahaya. Oleh karena itu penting setiap memegang benda-benda tersebut kita harus rajin mencuci tangan, terutama saat memegang uang ya yang paling sering, dan hindari menyentuh hidung, mulut, dan mengucek mata. Bagaimana kita mengetahui seorang itu terpapar atau menderita atau pernah terpapar? Tentu secara umum kita melihat ada tidaknya gejala klinis, kemudian bagaimana pemeriksaan laboratoriumnya, dan pemeriksaan pendukung lainnya seperti foto ronsen dan CT scan. WHO sendiri mengatakan bahwa kuncinya adalah pemeriksaan, pemeriksaan, dan pemeriksaan. Kita lihat ya, WHO mengatakan bahwa our key message is test, test, and test. Bagaimanakah peran pemeriksaan laboratorium? Jadi peran pemeriksaan laboratorium pada umumnya itu bisa dibagi sebagai suatu um, epidemiological atau sebagai surveillance, bisa untuk diagnosis, bisa untuk staging, bisa untuk prognosis, bisa untuk monitoring terapi, dan bisa juga untuk digunakan pemeriksaan untuk epidemiological dan surveillance. Nah, untuk surveillance dan studi epidemiologi, maka pemeriksaan antibodi dan real-time PCR akan memberi dampak yang sangat besar. Untuk diagnosis sampai sekarang tentu yang digunakan adalah real-time PCR, sedangkan untuk gradasi, kemudian prognosis dan monitoring terapi, berbagai pemeriksaan in vitro ya seperti pemeriksaan kimia dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sedangkan setelah seorang itu sembuh, tentu perlu diperiksa antibodi dan bahkan nanti ke depan untuk pembuatan vaksin. Nah, untuk laboratorium sendiri ada 4 hal yang penting, yaitu isolasi virus, PCR ya sebagai real-time reverse transkriptase PCR, tes antigen, dan tes antibodi. Akan saya jelaskan. Isolasi virus sampai saat ini tidak dianjurkan karena hanya dikerjakan pada BSFT level 3 atau 4 ya bahkan, dan oleh karena itu sulit dilakukan dan harus dikerjakan di tempat dengan level keamanan yang sangat tinggi dan skill para pekerjanya yang tinggi. Saat ini menggunakan metode rujukannya adalah dengan RT-PCR, meskipun harganya relatif mahal dan bisa diambil sampelnya dari swab hidung, tenggorok, dahak, atau sputum. Saat ini sudah juga ramai dibicarakan tentang tes antigen, bahannya sebetulnya sama ya untuk pemeriksaannya dari swab hidung, tenggorok, dan dahak. Spesifitasnya juga cukup baik, tetapi sensitivitasnya sampai sekarang sangat jelek atau kurang dibandingkan dengan real-time PCR yang sudah beredar, yang sudah mendapat approval, yaitu Quidel Sofia, itu SARS antigen FIA, tapi sampai saat ini belum dianjurkan untuk dilakukan secara rutin. Sedangkan tes antibodi adalah tes untuk mengetahui adanya respon tubuh terhadap terhadap virus SARS-CoV-2. Yang diambil adalah sampel darah. Ini relatif mudah dilakukan dan relatif murah harganya. Apa bedanya real-time PCR dan tes antibodi akan saya jelaskan, bahwa kalau tes antibodi itu melihat respon tubuhnya, sedangkan real-time PCR-nya mendeteksi virusnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana tes ini bekerja? Ya, hampir sama ya, bahwa penting sekali untuk melakukan pemeriksaannya. PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction Testing. Sedangkan RT-PCR adalah singkatan dari Real-Time PCR. Sebetulnya yang bahasa yang tepat adalah Real-Time Reverse Transcriptase PCR. Nah, bagaimana dia bekerja? Kita ketahui bahwa virus ini memiliki potongan-potongan yang melintang seperti ini. Oleh karena itu, saat ini yang sudah dianjurkan adalah memeriksa dengan nasal swab dan sputum. Tetapi kalau bisa mengambil cairan dari bronkoalveolar itu tingkat positifnya lebih besar. Jadi perlu diperhatikan nasal swab yang kita periksa selama ini itu hanya bisa mendeteksi 63%. Artinya masih kemungkinan terjadi false negatif saat kita mengambil nasal swab. Jadi tergantung pada timing dan tergantung kepada
sampel yang kita dapatkan. Sedangkan dari bronchoalveolar tentu virus yang didapatkan jauh lebih banyak. Apalagi saat ini pasien sudah cukup pintar ya, sering melakukan irigasi sendiri dan membersihkan gargling dan sebagainya, itu justru menyebabkan hasil swab nasalnya sering false negatif. Terus apa sih yang deteksi? Deteksi adalah RNA-nya ya, RNA-nya kemudian kita multiplikasi, kemudian dilakukan deteksi nanti ya secara genomik. Jadi diambil sampelnya, kemudian yang dideteksi adalah RNA, bukan DNA ya, karena virus ini adalah suatu virus RNA. Dengan teknik reverse transkriptase, kemudian nanti setelah diperbanyak ya, diambil sedikit, ibaratnya yang kita ambil, yang dicek adalah sidik jarinya, sidik jari yang sama akan diperbanyak kemudian akan dideteksi ya dengan adanya probe di sana. Nah, ingat bahwa ada istilah-istilah yang disebut sebagai number of cycle atau cycle dan sebagainya, yaitu adalah gambaran dari pemeriksaan untuk real time PCR. Yang dideteksi adalah signal ya, fluorescence, dan signal yang positif, semakin cepat positif artinya semakin banyak virus yang tereplikasi. Jadi kalau semakin banyak virus yang tereplikasi atau semakin cepat, tentu cycle number atau CT value-nya akan lebih rendah. Jadi perhatikan bahwa CT value atau cycle number yang rendah menunjukkan jumlah virusnya lebih banyak. Jadi berhubungan dengan jumlah virus yang banyak ya. Tetapi kalau semakin rendah, semakin tinggi cycle number-nya, misalnya lebih dari 25, tentu jumlah virus yang akan diperbanyak lebih sedikit, seperti itu. Apa saja kelebihannya? Tentu seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa pemeriksaan ini berguna untuk melakukan screening, untuk diagnosis, ya, untuk memfollow up, dan untuk memulangkan pasien. Namun kita ketahui bahwa saat ini ada anjuran dari WHO bahwa apabila CT value lebih dari 34 sudah dianggap tidak ada infeksius. Oleh karena itu WHO memberikan rekomendasi terkait semakin banyaknya orang yang masuk ke rumah sakit untuk menghindari itu penuh, maka dianjurkan 10 hari sejak terdiagnosis, dan apabila dalam 3 hari berturut-turut tidak dijumpai suatu kelainan ataupun gejala klinis, maka yang bersangkutan boleh dipulangkan untuk isolasi mandiri. Apa saja target gen yang digunakan? Awalnya WHO mengatakan bahwa target yang digunakan adalah target gen E, RDRP, dan N. CDC sendiri menganjurkan adanya 3 target gen, N dan N2 dan NS ya, yang secara umum. Sedangkan saya lihat kalau di Eropa dan di Jerman pada umumnya menggunakan protokol E dan RDRP, sedangkan China sendiri menggunakan target gen E dan gen spesifik dengan open frame reading. Target gennya apa saja ini ya, ORF1AB, S, ORF3A, dan seterusnya. Dan sekarang ini yang sangat potensial ada ORF8. Perlu diketahui bahwa gen E yang digunakan hanyalah untuk screening, karena gen E ini adalah milik hampir semua coronavirus atau SARS-CoV ya, bukan SARS-CoV-2. Sedangkan yang menjadi konfirmasi adalah gen RDRP, karena RDRP ini merupakan gen yang sangat spesifik. Kalau tidak punya gen RDRP, boleh digunakan gen yang lainnya sebagai konfirmasi, yaitu gen N. Nah, ini sering ditanyakan, target gennya apa? Target gennya bisa digunakan target gen E dan RDRP, gen E sebagai screening, sedangkan konfirmasinya adalah RDRP. Kalau tidak punya, tidak apa-apa, digunakan target gen yang lain, seperti yang digunakan oleh CDC, 2 target gen, seperti N1 dan N2. Atau seperti Cina yang menggunakan target gen N, dan juga ORF1A ataupun ORF1AB, dan sebagainya. Sedangkan target gen yang lain itu tergantung daripada riset yang dilakukan. Apa hubungan antara CT value dan kultur virus? Sudah diketahui bahwa CT value yang semakin tinggi dikatakan pada CT value dengan target gen E yang lebih dari 34 menunjukkan kultur virus yang dimana secara in vitro tidak dijumpai pertumbuhan. Oleh karena itu ini mungkin menjadi referensi dari WHO yang sekarang juga sudah diadopsi oleh Kemenkes bahwa
kalau setelah sekian hari atau sekian lama dari waktu yang sudah ditentukan, tentu akan terjadi penurunan dari city value, menunjukkan rendahnya virus di dalam tubuh si penderita. Tapi tantangannya adalah karena saat ini kita ketahui bahwa cutoff city value setiap reagen itu berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau di PHC kita menggunakan reagen Roche, target city value-nya adalah 40, sedangkan menggunakan kit Sansur yang open system itu bisa lebih dari 40, bisa sampai 45, sedangkan target gen E dan RDP dari Biosewon itu bisa mencapai 38. Jadi perlu perlu diperhatikan apakah benar city value yang lebih dari 34 ini menjadi rujukan. Sebetulnya yang lebih tepat adalah tentu dengan isolasi virus, tapi saya yakin agak sulit dilakukan di Indonesia. Dan perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan RT-PCR ini bukanlah pemeriksaan yang benar-benar luar biasa hasilnya, karena ada banyak faktor yang harus diperhatikan di sana, yaitu faktor preanalitik dan faktor analitik. Faktor preanalitik ini yang paling banyak adalah sering terjadinya spesimen yang tidak adekuat. Jadi antara satu swabber dengan swabber yang lain saat dilakukan pemeriksaan sama pasien yang sama itu hasilnya bisa berbeda. Perlu perhatikan juga penanganan sampelnya, transportasi, dan penyimpanannya. Dan di samping hal tersebut tentu ada kadang-kadang misidentifikasi. Syukurnya kalau di PHC kita sudah menggunakan barcoding mulai dari awal, sehingga hal ini tidak mungkin dan akan sulit terjadi ya, kecuali memang dari awal saat melabel barcode di saat bersamaan dengan pasien lain bisa, tetapi sampai saat ini rasanya sulit terjadi seperti ini karena pasien datang satu persatu. Kemudian volume yang kurang ya, kemudian adanya bahan-bahan pengganggu yang seperti saya sebutkan tadi. Sekarang orang suka menggunakan minyak kayu putih ya, bahkan sampai dimasukkan ke dalam hidung, bahkan juga menggunakan gargling dengan bahan-bahan yodium dan sebagainya yang ternyata bisa mengganggu pemeriksaan. Juga pipetting ya, yang terutama di bagian deteksi ya, di bagian master mic tentu ini akan juga berpengaruh. Syukurnya kalau di PHC kita memiliki tim yang sangat baik yang sudah memiliki skill yang sangat mumpuni untuk melakukan pipetting. Kontaminasi masih bisa terjadi ya, sebagai contoh VTM-nya sudah terkontaminasi dan rusak, itu juga bisa menyebabkan gangguan pemeriksaan. Jadi tidak heran kalau ada pasien-pasien yang kita periksakan ulang karena kita melihat bahwa VTM-nya sendiri sudah rusak atau terjadi perubahan warna. Sedangkan dari sisi analitik itu banyak sekali ya, tergantung target gen yang digunakan, kemudian alatnya apakah sudah divalidasi dengan baik, menggunakan primer dan probe yang baik, ataupun sudah melakukan melakukan kontrol yang baik terhadap alatnya. Dan yang paling penting adalah harus melakukan validasi yang baik, ya, interpretasi yang baik terhadap semua hasil pemeriksaan. Ini perlu diperhatikan bahwa simptom itu terjadi antara 5-10 hari setelah terpapar. Jadi perlu diperhatikan, kadang-kadang viral load-nya baru meningkat di hari kelima. Jadi kalau dilakukan sebelum hari kelima sering hasilnya negatif. Jadi harus timingnya itu sangat penting sekali ya. Begitu juga kalau sudah terlalu lama, misalnya 20, dikatakan sini lebih dari 20 hari biasanya sudah menurun. Nah, pemeriksaan serologi atau immunoassay itu apa sih? Nah, ini gambaran antibodi sebetulnya yang huruf-huruf Y ini ya. Nah, dia akan mengikat si virus untuk segera dihancurkan. Sebagaimana kita ketahui antibodi itu banyak jenisnya, mulai dari imunoglobulin E, G, D, A, M, sering sebut GAMD kalau kita dulu belajar. Nah, bagaimana hubungan antara virus dan antibodi? Jadi perlu diingat bahwa setelah seorang itu terpapar, maka tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi. Antibodi yang saat ini sudah banyak dibicarakan adalah dalam bentuk imunoglobulin M pada fase akut dan imunoglobulin G. Tetapi hal yang menarik dari virus ini adalah virus ini antara imunoglobulin M dan imunoglobulin G itu hampir bersamaan, hanya selisih mungkin 1-2 hari. Sedangkan imunoglobulin M-nya sendiri itu mudah sekali hilang, sehingga yang justru terdeteksi lebih banyak atau lebih cepat adalah imunoglobulin G. Ini perlu diperhatikan.
Nah, ini gambaran bagaimana seseorang itu terpapar dan kapan antibodi dibentuk. Kalau dilihat bahwa yang titik berwarna ungu adalah imunoglobulin G, maksud saya, maaf, ini ya. Sedangkan yang hijau adalah imunoglobulin G. Jadi hampir bersamaan. Imunoglobulin M-nya segera turun, sedangkan imunoglobulin G-nya bisa bertahan 2-3 bulan. Nah, ini hal yang menarik juga adalah bahwa antibodi yang dibentuk oleh tubuh kita terhadap SARS-CoV-2 ini tidak bersifat abadi seperti saat kita menerima infeksi dari virus yang lain atau dari vaksinasi. Tetapi pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini hampir tidak ada kekebalan yang terus-menerus terjadi. Bisa jadi setelah penurunan seorang itu bisa terpapar kembali sehingga teman-teman kadang mendengar, loh kok sudah terpapar bisa terpapar lagi? Ya, karena hal inilah terjadi. Dan ini adalah bagaimana sampel-sampel yang kita ambil dan tingkat positivitasnya tentu lebih besar kalau menggunakan bronchoalveolar lavage ya. Kemudian serologi sendiri itu bermanfaat sebetulnya bukan untuk diagnosis. saya tekankan lagi, bukan untuk diagnosis, tetapi dia bermanfaat pada posisi digunakan sebagai surveillance karena kita ketahui banyak sekali orang sekarang adalah OTG atau sering disebut sekarang yang sudah dihilangkan menjadi istilah um, suspek atau probable. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui suatu seroprevalence di mana kita bisa menghitung kebutuhan dengan mengestimasi seroprevalence yang terjadi pada suatu populasi sehingga kita tahu berapa sih kebutuhan obat-obatan, kebutuhan pemeriksaan pada populasi yang sesungguhnya. Kemudian kita bisa melihat faktor risiko bagaimana antibodi itu tersebut dibentuk dan yang terakhir ya mungkin adalah bermanfaat sebagai untuk mendapatkan sampel-sampel dari plasma donor untuk terapi convalescence. Dan yang lebih terbaru lagi nanti adalah peran antibodi ini adalah untuk mengetahui respon dari suatu vaksin. Jadi kalau kita telah menemukan vaksinnya setelah dilakukan pemberian vaksin, maka akan dievaluasi dengan melihat antibodi yang spesifik yang mampu melawan virus SARS-CoV-2 ini. Oleh karena itu kalau hasilnya positif itu artinya pasiennya baru terpapar atau dulu pernah terpapar. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu takut dulu. Kalau hasilnya negatif, jadi dia bisa saja belum terpapar atau antibodi belum terbentuk karena antibodi yang terbentuk ini tergantung dari respon tubuh manusia sendiri. Pada orang-orang yang imunokompromis seperti HIV, orang-orang yang dengan gangguan sistem imun, tentu antibodinya bisa tidak terbentuk atau lama sekali terbentuk. Jadi kalau hasil negatif tidak menunjukkan seorang itu benar-benar um, belum pernah terpapar atau belum terpapar terhadap SARS-CoV-2. Nah, bagaimana mengetahui suatu deteksi itu baik, deteksi antibodi itu baik? Kita sering tanyakan nih pakai kit mana yang paling bagus. Nah, Anda bisa melihatnya melalui menggunakan FindX ya, uh, yang sudah merupakan suatu lembaga yang independen, maka akan dilihat bagaimana performa dari masing-masing pemeriksaan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan Sobat PHC. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dan saran untuk kita semua. Semoga PHC kedepannya maju dan kita semua tetap hidup dalam sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Salam sehat untuk PHC.